Hadi Asyari kan. Kalau saya karena ada asar mabni. Karena mabni ketika adat murakkab. Kalau ada gitu. Kok bisa? Seperti itu. Beda hati asar dengan ada asar. Ketika dimudahkan. Ya beda hati asar. Hadi Asyariha. Ya terserah kamu. Hadi Asyariha annal Madinah allati kana sallallahu alaihi wasallam alaihi hatta qada dainahu Abu Qatadah wa qada dainal akhar ala bni Abi Thalib inta afar bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyandat ini. Gara-gara hati. Wa baridat. Apa? Wa baridat. Beda itu. Wa barat. Ya enggak tahu kamu. Ini yang kita itu lah. Wa baradat jildatuhu bi qada'i dainihi wa huwa min amal dainihi. Jadi intinya itu ada mayat punya utang. Itu panasnya jasadnya itu Rasulullah kan tahu. Tahu lagi panasnya jasadnya karena punya utang Rasulullah tahu. Dan ternyata ketika disaur orang lain yang subarida. Artinya kan yang nyaur padahal orang lain. Tapi ternyata ngefek di mayat itu terus jasadnya adem. Terus Rasulullah juga kersobu nyolati. Intinya padahal yang nyaur orang lain. Bahkan Nyuwun Sewu tidak waris ya. Abu Qatadah itu tidak ada hubungan waris. Sani Asyariha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sami'na wa ta'na. kalau ada asara salah satu kan terkiranya agak idofa murka. Kena mudah ya. Iya kalau ini terkiranya mudah sih. Sani Asyariha anna Nabiya sallallahu. Tapi kalau kamu balelo ya tidak apa-apa. Coba saya jadi kalau ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni fathah karena dihitung murakkab. Nah sehingga kalau murakkab itu bentuknya kayak isimnya la, kayak la haula wala quwwata. Tapi kalau sudah didesain mudhof itu ketentuannya tidak. Itu menurut kita, tapi menurut jenengan itu. Dan lihat kepada domainnya. Oh, ya sudah mulai sadar. Tadi dirasani asyara tanpa dimudahkan kepada isim domir. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Ayo ganti-ganti ya supaya. Ngapa tak ngomong? Ganti konco salah. Dia ngangkat tapi hasud. Sing salah orang. Sami Asyariha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liman shalla wahdahu qala liman shalla wahdahu ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu faqad hasala lahu fadlul jama'ati bi fi'lil ghaib. Ya, jadi kalau pas ada orang sholat sendiri kata Nabi siapa yang mau bersedekah ke orang ini? Jika ada orang lain mau makmum, berarti statusnya langsung jamaah. Padahal kamu tetap sholat sendiri ya. Artinya kamu sholat itu demi diri kak. Biasa ya? Monggo Pak Benyamin, benar. Salam. Ikut sebelah kan sana. Ya betul. Monggo. Salam. Monggo. Udah ketemunya. Ya saya ulang lagi ya. Seseorang sholat itu kan dirinya sendiri. Saya ulang lagi. Dan itu pahalanya satu. Tapi gara-gara kata Nabi, adakah orang yang sedekah dengan orang ini? Kemudian di orang itu jadi makmum. Gara-gara orang ini pahalanya jadi 27. Hanya 27 itu kan disebabkan orang lain. Jadi tetap intifak amalil. Terus. Salitu asyariha annal insana tabra'u zimmatuhu min tuyunil khalqi idza qadaha qadin anhu wa dzalika intifa'u bi amalil ghaib. Nah, jadi seperti mayit punya utang, itu kan berat di hukumnya Allah itu kan berat sekali. Tapi nanti siapapun yang nyaur, itu mayit ini menjadi terbebas dari utang. Padahal mayit ini sudah ada ikut nyaur. Berarti terjadi intifa di amalil ghaib. Berarti tetap diuntungkan oleh amalnya orang. Jadi supaya itu maksudnya enggak ada klaim bahwa orang tuh enggak bisa manfaat dari amalnya orang enggak mendapat manfaat dari amalnya orang itu keliru. Itu dari sekian dalil yang disebutkan Imam. Tapi kalau contohnya banyak kan lebih meyakinkan. Ini bisa menentang Wahabi. Gak boleh kebencian. Kalau ngaji saja. Di kampung banyak wahabinya. Ya karena kiainya yang sunni banyak. Terus. Rabi'ah Syariha
anna man 'alaihi tabi'atun wa madhalimu anna man 'alaihi tabi'atun wa madhalimu idza halala minha saqatat anhu wa hadza intifa'un bi 'amalil ghair. Jadi misalnya saya punya utang di Abdul 1 juta. Ya saya ulang lagi, saya punya utang di Abdul 1 juta. Kemudian saya minta itu dibebaskan. Terus ya dua secara legowo aku tak ibrokkan, tak bebaskan. Dong, ketika dibebaskan sebetulnya saya kan tidak nyaur. Iya. Tapi oleh Allah tetap utang saya dianggap lunas. Padahal hakikatnya saya tidak nyaur. Nah kenapa dianggap lunas? Karena ada kebaikan orang lain. Artinya saya intifa di amalin. Jadi pentingnya contoh di orang semakin yakin bahwa, iya kan? Iya. Iya kan tidak nyaur, mau modal di Sepuro. Kebetulan di Sepuro. Tapi yang namanya utang itu kan suksesnya harusnya setelah dibayar. Jadi gara-gara diebrokkan. Dan kisos juga ya. Ya kisos juga sama. Padahal ketika ini ngebrokkan, ini kan kebaikannya ya itulah, bukan kebaikan saya. Tapi saya ikut terbebas dari utang tanggungan. Nah, itu pentingnya contoh fairnya ya supaya terus sanggas. Khamis wa asyariha anna jara as-salihah bihi yantafi'u fil mahya wal mamati kama jaa fil athari wa hadha infa'un bi 'amalil Ya ghair. itu masyhur kan, orang yang baca ayat kursi, misalnya ini contoh yang ada ya. Orang yang baca ayat kursi di malam itu efek ayat kursi tadi arba'ina daron dari ada sekitar 40 rumah itu ikut aman dari apa. Jadi padahal yang soleh satu. Begitu juga misalnya ada satu kampung mau diazab Allah karena bejat semua. Nanti ada orang soleh satu yang sujud atau orang soleh satu yang wali. Ini mau dikhosfu, mau dilikuifaksi, ini yang dipertimbangkan Allah. Padahal yang lainnya mungkin nyumbang tetap mabuk, tetap macam-macam. Jadi gara-gara ada mahal nazarillah. Nah, sama kayak ayat wa ma kana wa yu'adzibuhum wa anta fi. Sebetulnya mereka fusaq semua misalnya. Tapi gara-gara ada mahallu nadzurillah, yaitu ada wa anta fihim, semuanya tidak kena azab. Ya kira-kira sama lah dengan mirip-mirip laula rijaun ruk'un, laula bahaimu ruk'un wa rijal, apa laula sibyanun ruddaun wa rijalun ruk'un wa bahaimu ruk'un nasubna alaikumul azaba sabba. Jadi Allah melihat penduduk gini ini fama kotor, Allah benci sekali karena banyak yang mabuk, yang zina, yang korupsi, yang macam-macam. Kemudian Allah memutuskan mau mengadab mereka. Tapi setelah dilihat mau ada anak-anak kecil yang masih ada anak-anak kecil yang mendadak ibunya, terus ada hewan-hewan yang bertasbih, ada banyak orang yang masih sujud, adab ini diurungkan. Nah, ini padahal ketika orang-orang fasik tidak kena adab itu kan tidak amal mereka istighfar gak mau, tobat gak mau, bahkan terlintas tobat saja enggak. Tapi ya, mereka gak kena adab karena ada yang soleh. Dan yang soleh ini orang lain. Nah, ini namanya berarti intifaun. Ya. Kamu baca berapa tadi? Enggak, berapa item tadi? Berapa poin? Poin 1, 2. Wa hadi asyariha sama sani asyariha. Besadisu asyariha anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim wa fil haqiqah lam yakun minhum wa lam yajid dzalika ma'ruf. Kemarin tadi ya. Ada halaqatul dzikri, semuanya ikut zikir betul, terus ada orang datang ke situ hanya nyari temannya. Makanya ketika ini dapat pahala, ini malaikat gak terima, ini datang tidak ingin zikir. Malam-malam kenapa dapat pahala? Kata Allah, al-qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Orang ini tempat zikir seperti ini siapapun akan dapat untung meskipun tidak ikut zikir. Nah, ini yang diceritakan Sayyid Muhammad diredaksikan anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim. Kalau ada yang baca yarhamu ya berarti kelas sapa Allah bihim dengan ahli dzikri wa fil haqiqah lam yakun minhum, karena datangnya sebenarnya tidak ingin ikut zikir tapi nyari teman di situ. Nah, terus walam yajlis lidzalika ma'hum, datangnya pun bukan karena niat ingin istighosa tapi tadi mungkin nyari pekerjanya yang sedang ikut zikir atau nyari bal ja'a li hajatin aradat lahu wal a'mal binniyat faqad intafa'a fi amali ghairi. Terus saat bisa asyariya fi sholat alal mayyit wa du'a ala fi sholat intifa'un lil mayyit fi sholatil hayy alaih wa amaluhu. Contoh paling top ya termasuk ini sholat mayyit itu. Hanya banyak mayyit diampuni Allah karena yang mensolatkan. Berarti kan dia dipertimbangkan Allah untuk dimaafkan berdasar amal orang lain. Ya, jadi barokahnya ngaji ini kamu tahu apa
beberapa argumentasi madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa kita ini mesti intifa bi amalil. Tapi ya betul yang dikatakan dawuhnya Bang, tapi jangan terus kamu memanfaatkan amal, kamu harus punya adnal amal ya. Apa adnal amal? Misalnya sihatus syafa'ah. Minimal kamu punya iman. Misalnya untuk barokahnya HPI, barokahnya KI, minimal kamu punya mahabbah. Ini adnal mahabbah tadi, paham? Tapi kamu adnal mahabbah tadi, misalnya kalau nggak bisa ngasih, nggak bisa ngaturi, ya takut syarrokan. Sementing sikap buruk kamu tidak punya efek ke orang lain. Makanya di semua hadis gitu. Kalau kamu tidak bisa berbuat falyaqul khairan ya yasmut. Ya gitu maturun biar diimbangin tidak kebetulan. Ya. Kebetulan estan yang gue istiqosa kan dia untuk pahala. Dapat ya. Betul, karena dia mendingan di situ lah. Anak dagangan yang nggon prostitusi ayo malah. Senape zino seger dadi ra seger kok ora mungkin. Ya tetap artinya tetap itulah, tetap ada yang diuntungkan kan enak aja. Lu iya kan? Dulu itu contoh fikih hanya gini ya tuh. Kayak jual pedang untuk orang yang mau begal. Nah sekarang contohnya ya sama. Misalnya ada nyun sewu, ada perempuan nakal atau ada bajingan yang koordinasi sama temannya. Kan nggak bisa karena pulsanya habis. Terus kamu jual pulsa. Yang andai kan saat itu pulsanya habis, dia tidak bisa menghubungi teman kencannya atau teman begalnya. Kalau dulu kan ulama dulu contohnya kan yang mayu adila maksiatin maksiat contohnya kan KBI sila ila kuto itorik. Kalau sekarang contohnya bisa macam-macam. Pulsa. Sama. Jual makanan juga gitu. Tempat-tempat nakal itu andai kan dia di sekeliling yang mengenakkan, ada makanan, ada mobil. Misalnya ada itu nyatok tapi nggak ada yang lain kan, wah nggak enak. Artinya semua yang di situ ya entah berapa kadarnya berkontribusi. Nah, tempat istighosah juga sama. Dia nyatok, yang mungkin istighosah tok. Boleh makanan nggak ada, kalau orang mau beli robi ya nggak. Orang peteko, mau nak kelaparan. Jadi meskipun itu perangkat yang tidak istighosah tetap dapat masuk wa ayat al-qubihi. Ya, mamanya ta'ala. Ini Madura semua ini. Ini kalau ditanya di Mekah, kamu orang mana Indonesia? Enggak, Madura. Kalau kenalan di Jakarta, Jawa Timur, enggak. Memang gitu ya kalau misalnya kamu di Jakarta tanya, orang Jawa Timur, jawabnya apa? Iya, Madura. Madura. Dekatnya Surabaya. Susahnya apa sih? Gak kulino ya? Enggak biasa. Gak biasa ya? Biasa. Identitas itu. Jadi kalau kabar gembira Gus. iya, matur nuwun Rawi. Ini punya tamu Pak Setiawan sama Mas Benjamin. Saya itu yang tambah jadwal itu.